Halo Sobat Stena Garden, ketemu lagi ya dengan saya. Semoga di kesempatan minggu siang ini eee, kita selalu dalam kondisi sehat, diberikan kesehatan dan berlimpah rezeki. Dan semoga aglonema-aglonema kita juga diberikan kesuburan ya teman-teman. Ini kondisinya sangat panas ya untuk di Bekasi teman-teman. Semoga kondisi ini eee, cukup membawa, tanaman aglonema ini tumbuh dengan subur, teman-teman. Saya di sini mau update teman-teman, terkait dengan, kondisi dari aglonema simungil yang apa, pernah, ada di 2 video ya, teman-teman. Nah, ini kondisinya, teman-teman. Ini aglonema pasopati. Jadi ini saya kasih tahu aja ya, teman-teman. Ini adalah aglonema pasopati yang kondisinya itu kemarin waktu saya beli, eee, karena medianya terlalu basah dan itu dikirim sehingga menjadi, eee, 2 daunnya itu membusuk, teman-teman. 2 daunnya itu membusuk. Jadi, buat pelajaran bagi kita ya, kalau kita mau kirim-kirim tanaman aglonema itu sedapat mungkin media tanamnya itu dalam kondisi yang kering, tidak terlalu basah, karena nanti akan berpengaruh terhadap kondisi daunnya. Nah, ini daun barunya sudah tumbuh, teman-teman. Nih, daun barunya sudah tumbuh, semoga ini tumbuh dengan sehat ya. Semoga ini tumbuh dengan sehat, tidak, kena sakit-sakit lagi, dan semoga ini bisa menjadi bertambah banyak ya di Stena Garden ini, teman-teman. Memang untuk kelemahannya kalau kita kesulitan ya, bukan kelemahan, kesulitan kita kalau beli aglonema dalam kondisi masih kecil itu eh, sering terjadi banyak masalah. Pertama itu apa daun keduanya itu tumbuhnya bisa sangat lama atau itu bisa kecil. Contoh ini adalah aglonema Goliath, teman-teman. Aglonema Goliath ini saya beli dari Bonggolan, daunnya itu satu. Ini daun pertamanya satu. Itu lama sekali untuk muncul daun keduanya. Mungkin karena pada saat itu saya itu membeli Goliath merah ini daun satu dan masih kecil dengan media kokopit, teman-teman. Dengan media kokopit. Nah, pada saat saya terima sekitar 1 minggu itu saya bongkar tuh medianya karena saya pengen melihat kondisi akarnya dan kondisi batangnya itu masih ada atau tidak. Nah, pada saat itu saya bongkar, langsung saya eh, pindah dengan media tanam saya ini. Saya pindah dan saya ganti dengan media tanam saya ini. Baru setelah itu apa mau tumbuh, Itu pun tumbuhnya itu satu dan sangat kecil. Nah, setelah daun ini tumbuh, baru daun-daun yang lain ini mau tumbuh. Jadi sejak saya beli sampai dengan ini tumbuh daun ini itu butuh waktu sekitar 2 bulan atau enggak 3 bulan waktu itu. Dari daun satu ke daun dua. Nah, itu eh, yang saya alami kalau membeli dengan daun satu. Itu seringnya seperti itu. Tapi ada juga sih yang ini saya beli juga Goliath juga. Waktu itu juga daun satu bonggol. Belinya hampir sama dengan yang ini. Tapi kalau yang ini itu kondisinya karena medianya itu langsung menggunakan media apa tanam biasa bukan kokopit, jadi
dia daun 2, 3 itu sudah apa, sudah bisa tumbuh dengan lancar. Baru daun yang keempat, 5, 6 ini daunnya membesar. Nah, itu terkait dengan, bagaimana kita kalau membeli tanaman yang, kecil-kecil ya teman-teman, itu. Nah, ini sudah mulai stabil untuk pertumbuhan, daunnya, mulai stabil. Nah, lebih baik sih, bagi teman-teman itu kalau beli aglonema itu sudah, yang, daunnya, cukup banyak ya, minimal, 4 atau 5 gitu ya, supaya nanti kondisi tanamannya itu sudah stabil. Ini saya pernah, saya beli juga ini untuk aglonema, eee, romantic love teman-teman. Aglonema romantic love ini pertumbuhannya itu sangat lama sekali. Mau menggunakan media apapun, itu pertumbuhannya lama sekali. Mungkin karena apa, daunnya terlalu merah ya, daunnya terlalu merah sehingga pertumbuhannya itu lebih lama jika dibandingkan dengan yang daun-daunnya itu mempunyai unsur hijau-hijau. Jadi ini, walaupun memang, jadi membutuhkan waktu itu, hampir apa, 30 hari untuk, masing-masing daunnya itu bisa tumbuh, sempurna itu. Soalnya kalau yang lainnya itu kan sekitar 20 harian itu kan sudah tumbuh dengan cukup baik ya, teman-teman. Nah itu, mungkin, selanjutnya kita sambil berkeliling ya, teman-teman. Nah, ini adalah, kondisi dari, tanaman aglonema yang ada di Astina Garden. Nah, kemarin saya kan juga pernah, membuat video terkait dengan, eee, ini ya teman-teman, nih, Rinjani. Waktu itu Rinjani ini, eee, dari Bonggolan dan, dia ada 2 mata tunas yang tumbuh pada saat itu. Nah, 2 mata tunas itu tumbuh hampir bersamaan, tetapi, yang satu mata tunas itu tumbuhnya cepat. Ini sudah segede ini, tetapi yang satunya itu tetap satu daun saja. Nah, akhirnya waktu itu saya membuat video terkait dengan, bagaimana cara mengatasi, mata tunas yang tidak tumbuh di rumpunan, yang satu tumbuh bagus, yang satu tidak. Nah, akhirnya kan saya lepas nih, eee, aglonema Rinjani yang sudah gede ini saya lepas dari bonggolannya dan akhirnya saya tanam lagi nih bonggolan yang masih, berdaun satu. Nah, kondisinya sekarang sudah muncul tunas daun baru lagi ya teman-teman. Nah ini sudah muncul, eee, tunas daun baru lagi. Ini saya lakukan, apa namanya, proses pemotongan anakan yang satunya itu pada tanggal 16 April 2023. Berarti ini 1 bulan teman-teman. 1 bulan dari saya potong Rinjani yang besar, akhirnya yang daun satu ini akhirnya tumbuh daun baru lagi. Nah, seperti itu teman-teman, cara untuk mengatasi, bonggolan yang, eee, tumbuh rumpunan 2 tapi yang tumbuh daun banyaknya itu cuma satu, sedangkan yang satunya itu stuck, dia tidak mau tumbuh. Itu ya teman-teman, ini kondisi dari, eee, Goliat saya yang waktu itu kehujanan sangat deras dan daunnya patah satu, teman-teman. Akhirnya ini saya taruh di sini yang tidak kena
rintik-rintik hujan yang kehujanan sangat deras waktu itu. Nah, ini kondisi tanaman-tanaman, kemarin, Widuri Orange saya, ini cukup lumayan segar ya teman-teman, ini cukup segar, aglonemanya. Ini panasan teman-teman, kena sinar matahari penuh. Ini kita singgah, ini kena matahari penuh akhirnya seperti ini. Ini kita pindah aja ya, kita pindah, kita taruh di sini yang lebih dingin kondisinya, dingin supaya tidak tersengat matahari langsung. Soalnya ini ada bagian paranet saya itu yang tidak kena paranet ya, ada cukup lebar yang tidak kena sehingga sinar mataharinya itu masuk langsung mengenai tanaman aglonema saya. Semoga ini kondisinya baik-baik saja. Nah, ini update terbaru terkait dengan aglonema Ratu Koneng. Akhirnya sudah muncul tunas satu teman-teman. Muncul tunas satu. Ini waktu itu kita cacah batang tanggal 1 April 2023. 1 April 2023. Berarti ini 1,5 bulan ya teman-teman. 1,5 bulan sudah muncul tunas. Nah ini kenapa bengkok-bengkok seperti ini? Karena mungkin ini tumbuhnya, waktu itu saya nanamnya dalam sih. Nanamnya dalam sehingga tunasnya itu butuh effort untuk naik ya teman-teman. Tapi keuntungannya apa kalau kita menanam dalam teman-teman? Keuntungannya nanti eh, tunas atau tanaman ini akan mempunyai beberapa mata tunas yang ada di dalam media, karena dia kan nanti akan tumbuh sampai beberapa kali untuk bisa menumbuhkan daun. Kecuali kalau tunas itu muncul di permukaan ini. Misalnya kita nanam dan batangnya itu seperti ini, misalnya batangnya kelihatan dan dia tumbuh di atas, tumbuh di mata tunas yang paling atas yang cuma kena media sangat sedikit. Nah, itu nanti tunas tumbuh keluar itu langsung dia akan memunculkan daun. Jadi dia tidak akan mempunyai mata tunas. Jadi ruas-ruasnya itu ya cuma satu ruas langsung daun. Tetapi kalau kita menanamnya dalam, itu nanti akan ada beberapa ruas teman-teman. Ada beberapa ruas yang ada tertanam, yang itu nanti juga akan bisa menambah akar dan juga mata tunasnya. Jadi biasanya saya melakukan seperti itu. Semoga ini cukup bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tanaman teman-teman juga selalu dalam kondisi yang sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, lah inilah kondisi aglonema di kandang Stena Garden ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan selalu bersemangat terkait dengan beraglonema. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa subscribe, dukung kami di Stena Garden, like dan komen supaya kita selalu dapat berdiskusi terkait dengan kondisi aglonema yang ada di kebun kita masing-masing ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam aglonema.